Halo saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Marlinus Gaurifa, mahasiswa STP Dian Mandala Gunung Stoli. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sakramen imamat atau sakramen pentahbisan dalam gereja Katolik. Sakramen tahbisan merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman gereja yang menempatkan seseorang dalam tugas kepemimpinan resmi hidup beriman umat. Sakramen imamat ini sakramen yang dengannya seseorang dijadikan seorang uskup, imam, atau diakon. Dalam sakramen tahbisan ini ada 3 jenjang yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah jenjang imamat, yakni episkopat. Jenjang ini diterima seseorang yang akan ditahbiskan menjadi uskup. Tahbisan uskup merupakan kegenapan sakramen imamat. Melalui tahbisan uskup, Allah menganugerahkan bagi uskup menjadikannya anggota badan penerus atau pengganti para rasul dan memberi dia misi untuk mengajar, menguduskan, dan menuntun disertai kepedulian dari semua gereja. Oleh karena itu, sakramen tahbisan pertama-tama adalah tahbisan uskup. Pentahbisan ini membuat seorang uskup menjadi penerus sah para rasul dan mendapatkan wewenang penuh untuk mengajar, menguduskan, dan memerintah. Uskup menjadi pemimpin dan kepala yang kelihatan dalam gereja partikular atau di keuskupan. Tahbisan uskup dilaksanakan paling sedikit oleh 3 orang uskup di hadapan para uskup lainnya dalam perayaan Ekaristi. Untuk menjadi seorang uskup atau untuk bisa ditahbiskan menjadi uskup harus lebih dahulu menerima tahbisan imam atau pastor. Kedua ialah jenjang presbiterat. Jenjang ini diterima oleh seseorang yang akan ditahbiskan menjadi seorang imam atau seorang pastor. Melalui tahbisan imam ini, seseorang diangkat menjadi imam atau pastor, serta menganugerahkan baginya kuasa sebagai asisten uskup untuk merayakan sakramen-sakramen dan kegiatan-kegiatan liturgis lainnya, teristimewa merayakan sakramen Ekaristi. Untuk menerima tahbisan imam, seseorang lebih dahulu menerima tahbisan diakon. Jenjang ketiga ialah jenjang jabatan pelayanan. Jenjang ini diterima oleh seseorang yang akan ditahbiskan menjadi seorang diakon. Melalui tahbisan diakon ini, seseorang ditempatkan pada tugas pelayanan uskup, khususnya pada kegiatan gereja dalam mengamalkan cinta kasih Kristiani terhadap kaum papa dan dalam memberitakan firman Allah. Tahbisan diakonat ini merupakan jenjang-jenjang hierarki paling rendah, tetapi menjadi jenjang awal untuk tahbisan lebih tinggi. Calon diakon ditumpangi tangan oleh uskup diosesan dalam tahbisannya dengan tugas utamanya melayani umat Allah dalam pelayanan liturgi, sabda, karya karitatif. Diakon dapat melayangkan sakramen baptis dan perkawinan. Agar seseorang tertahbis dapat memberikan diri seutuhnya kepada Kristus dan umatnya. Gereja menuntut agar ia mengikuti pola hidup Yesus dengan mengucapkan 3 kaul seturut nasihat Injil, yaitu selibat, taat, dan miskin. Orang-orang yang berkeinginan menerima sakramen imamat, baik diakon, imam, atau uskup, dituntut oleh hukum kanonik
untuk menjalani suatu program seminari yang selain berisi studi filsafat dan teologi sampai lulus, juga mencakup suatu program formasi yang meliputi pengarahan rohani, berbagai retret, pengalaman apostolat, semacam kuliah kerja nyata, dan sebagainya. Berkat sakramen pembaptisan, semua orang diikutsertakan dalam imamat Kristus atau imamat umum. Namun, berkat sakramen tabisan, orang beriman atas caranya yang khas mengambil bagian dalam imamat Kristus atau imamat khusus. Baik imamat umum maupun imamat khusus diarahkan satu kepada yang lain, walaupun berbeda-beda dalam kodratnya. Imamat khusus mengembangkan rahmat pembaptisan dalam penghayatan iman, harapan, dan cinta dalam hidup sesuai dengan Roh Kudus. Sakramen imamat diterima oleh seseorang sekali seumur hidup. Dengan sakramen ini, maka seorang manusia diangkat untuk mengabdikan hidupnya sebagai citra Kristus. Gereja menyatakan ini dengan berkata bahwa seorang yang ditahbiskan berkat sakramen imamat bertindak atas nama Kristus, menjadi konfigurasi Kristus selaku kepala gereja dan imam agung, serta menganugerahkan baginya kuasa sebagai asisten uskup setempat untuk merayakan sakramen-sakramen dan kegiatan-kegiatan liturgis lainnya, teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Demikian penjelasan singkat tentang sakramen imamat atau sakramen pentahbisan ini. Semoga melalui video ini kita lebih menambah wawasan tentang sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Terima kasih, Baace Ebene.